Sekarang di masa pandemi, bapaknya ada, ibunya ada, sama-sama di rumah, tetap aja pekerjaan rumah tangga ternyata bebannya tetap ada perempuan gitu. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu membuat derajat maskulinitas laki-laki itu jadi menurun gitu ya. Itu fondasinya ada 3, prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Alisa Kodrunada Munawaroh Wahida, yang sering dikenal dengan panggilan Alisa Wahid, merupakan pribadi yang kerap aktif dan identik dengan organisasi Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, serta koordinator jaringan Gus Durian. Anak sulung Gus Dur ini juga merupakan psikolog keluarga dan pegiat kesetaraan gender. Kiprahnya dalam dunia tersebut membuatnya tak asing lagi pada fenomena relasi kuasa dan peran perempuan di ranah domestik di tengah pandemi COVID-19. Selamat datang di Polgov Talk, saya Wike Capri. Kali ini kita akan membahas soal peran perempuan di ranah domestik selama pandemi bersama tamu spesial banget hari ini, yaitu Mbak Alisa Wahid. Selamat datang Mbak Alisa. Terima kasih Mbak. Seneng banget akhirnya Mbak Alisa bisa ke sini. Terima kasih sekali udah mengundang ya. Ini judulnya kan panjang banget nih Mbak Alisa, peran perempuan di ranah domestik selama masa pandemi gitu ya. Kita masih pandemi sekarang. Nah, apakah menurut Mbak Alisa, menurut pengalaman Mbak Alisa, itu tuh memang judulnya yang panjang ini emang serumit itu sebenarnya peran perempuan di ranah domestik? Iya, memang ini situasinya menarik ya karena sebelum masa pandemi kita sudah punya banyak tantangan lah istilahnya dalam konteks peran perempuan begitu di kehidupan yang sekarang ini. Gitu. Nah di masa pandemik lebih banyak lagi Mbak, lebih kelihatan lagi sih sebetulnya bias gender yang dulu ada itu justru sekarang sangat sangat kelihatan dampaknya wujudnya ya di masa pandemi ini begitu, apalagi di ruang domestik tuh memang terasa banget ya gitu. Kayak gimana Mbak? Apakah karena semua sekarang aktivitas kan semuanya terpusat di rumah ya, di ranah domestik ya. Anak-anak belajar di rumah, kemudian juga semua yang tadinya bekerja di luar akhirnya bekerja di dalam rumah. Itu seperti apa Mbak? Iya, jadi kan karena semuanya dari rumah, itu harapannya sih sebetulnya kemudian jadi apa ya, relasi antara si laki-laki dan perempuan, suami, istri, dan kemudian anak-anaknya itu menjadi lebih baik kan ya dengan segalanya berangkat dari rumah dan tetap ada di rumah gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata semua hal yang dulu dianggap sebagai penyebab kehancuran keluarga itu sekarang ada, tapi keluarganya makin hancur gitu. Angka perceraian kan meningkat ya Mbak ya. Itu secara global maupun secara nasional juga gugat cerai itu semakin tinggi gitu. Lalu kemudian angka kekerasan dalam keluarga itu juga masih tinggi. Kekerasan suami terhadap istri itu tinggi, kekerasan orang tua terhadap anak meningkat. Nah, yang menarik ada catatan peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anak. Gitu, termasuk karena tadi yang Mbak Wika sebutkan soal belajar dari rumah seperti itu. Nah, dulu pembagian peran yang sangat distintif, laki-laki di luar, perempuan di rumah, itu kan dianggap ternyata tidak terlalu adil begitu ya kepada perempuan, karena perempuan juga punya potensi yang bisa di luar juga gitu. Bisa di luar juga dan sebaiknya memang urusan keluarga juga bareng-bareng gitu kan ya. Bentuk keluarga bareng gitu ya. Di rumah juga berbagi tugas-tugas ke rumah tanggaan begitu. Nah sekarang dalam kondisi pandemi ternyata itu juga nggak terjadi. Padahal dua-duanya ada di rumah. Dulu alasannya karena suami banyak di luar gitu sehingga ya udah urusan keluarga perempuan aja. Ketika perempuan mendapatkan ruang di luar,
ketika pulang ke rumah ya tetap perempuan aja gitu. Alasannya karena banyak laki-laki ya sibuk dengan karirnya, walaupun kemudian itu perempuan menjalankan multiple roles gitu. Iya. Sekarang di masa pandemi bapaknya ada, ibunya ada, sama-sama di rumah, tetap aja pekerjaan rumah tangga ternyata bebannya tetap ada perempuan gitu. Itu yang setidaknya catatan yang saya dapat dari berbagai ini ya, berbagai sumber. Iya. Misalnya dari KPAI, kemudian dari Komnas Perempuan, dari layanan konsultasi sejiwanya KPPPA, catatannya itu gitu. Catatannya adalah ternyata bias gender itu semakin terasa, bahkan pada saat baik si bapak maupun si ibu ini ada di rumah semua gitu. Jadi ini challenging sih memang. Mbak ya, sebenarnya berarti batasannya itu bukan di luar rumah dan di dalam rumah, tapi kemudian apa peran yang melekat di situ ya tetap ada ketika batasan itu udah lebur ya istilahnya. Betul. Ini saya bicara sebagai seorang psikolog keluarga nih ya Mbak, dan pegiat keadilan gender gitu. Memang kan tantangannya adalah karena banyak laki-laki melihat bahwa peran mereka ya solely hanya ya mencari nafkah dan beraktualisasi di luar rumah begitu, sehingga rumah itu menjadi tempat untuk beristirahat begitu ya. Sementara perempuan dia dibebani dengan tugas untuk mengelola kehidupan keluarganya. Pada saat yang sama dia kemudian mengaktualisasikan dirinya pada ruang-ruang publik juga gitu. Jadi kok tidak ada ini ya, nggak ada. Itu pengalaman saya secara pribadi, soalnya enggak begitu sih ya. Jadi saya tuh kaget gitu ketika tahu ada situasi seperti ini. Kebetulan kalau di keluarga Ciganjur itu pada saat staf domestik nggak ada, itu ya Gus Dur tuh kebagian ngepel rumah sama nyuci, nyetrika gitu. Sementara ibu masak gitu. Jadi saya nggak pernah tahu bahwa laki-laki tuh nggak boleh ngerjain pekerjaan rumah gitu. Saya taunya malah setelah kuliah bahwa gitu tuh. Bahkan ada yang berpendapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu membuat derajat maskulinitas laki-laki itu jadi menurun gitu ya. Maka kemudian mereka ya udah sih itu kerjaannya perempuan daripada aku ngerjain kerjaan yang laki-laki banget gitu aja ya. Kayak gitu. Menarik banget karena bapak saya juga melakukan peran-peran domestik di dalam rumah gitu. Nyuci sendiri, ngepel, ikutan masak ibu saya gitu. Jadi ketika kemudian ada pandemi, kemudian semuanya digeser di rumah, tadinya prasangka baik saya itu peran di dalam rumah juga akan dibagi, tapi ternyata enggak. Tapi ternyata tidak. Dan itu menimbulkan persoalan yang sangat besar bagi perempuan karena dia kemudian berlipat ganda nih perannya begitu. Bisa jadi si perempuan ini yang juga bekerja di luar rumah itu kan pekerjaannya dibawa pulang nih sekarang, dilakukan dari rumah. Sementara beban mengelola rumah tangga itu tetap ada di dia, tidak di-share dengan suaminya gitu ya, dengan pasangannya. Dan dia harus menjadi guru. Bener banget sih. Gitu. Dia harus menjadi guru karena anaknya sekolah dari rumah, begitu ya. Jadi banyak sekali kita lihat ya video yang muncul viral itu kan ibu-ibu marahin anaknya gitu ya. Either anaknya lagi ngadepin laptop atau lagi ngerjain tugas atau apa. Dapat nggak yang bapak-bapak yang ngajarin anaknya? Nggak dapat kan? Nggak ada. Nggak dapat kan? Nggak ada. Padahal kan sama-sama di rumah, gitu. Maka itu jadi persoalan penting begitu. Kadang-kadang, misalnya begini, perceraian ini angkanya meningkat terus ya Mbak. Tahun 2007 angka perceraian itu 7%. Oke, 2007 ya. 7%. Ya, dari angka pernikahan itu kira-kira 2,6 juta setiap tahunnya yang menikah. Di tahun yang sama ada sekitar 7%-nya yang ada sekitar 7% yang bercerai begitu ya. Itu tahun 2007. Tahun 2017
setiap harinya ada 1.000 perceraian di Indonesia. Jadi kira-kira 365.000 ya. Itu 2017. 2019 angkanya itu 460.000. Jadi 1 dari 4 ya. 1 dari 4. Jadi ada 1 pasangan bercerai, ada 4 pasangan menikah. Di tahun yang sama begitu. Dan angka ini meningkat terus. Nah, banyak orang kemudian menyatakan bahwa ini karena gerakan gender yang kebablasan, karena perempuan yang kebablasan. Tetapi kalau menurut saya sih sebetulnya itu karena ketidakadilan ini loh yang sudah unbearable buat perempuan begitu ya. Bagi mereka udah nggak make sense diperlakukan seperti ini gitu. Jadi mereka menolak untuk diperlakukan dengan kondisi yang relasi kuasa yang seperti itu gitu, yang bebannya kemudian lebih banyak pada perempuan gitu. Makanya kalau saya melihat bahwa pandemi ini, kalau kita bicara tadi peran perempuan di masa pandemi ini seperti gempa, Mbak, gitu. Gempa itu kalau dia gempa ringan, itu kan dia nggak ambruk ya, bangunan tuh nggak ambruk kerasa, gitu. Paling dia retak-retak gitu ya. Tapi itu kalau bangunannya kokoh, gitu. Kalau bangunan si keluarga itu tidak kokoh, kalau sebelumnya tuh udah retak-retak, apalagi pilar-pilarnya tuh udah mau patah begitu ya, gitu. Gempa seringan apapun pasti ambruk. Si rumahnya itu pasti ambruk begitu. Fondasinya ya, Mbak, karena fondasinya kurang kuat, kemudian pilar-pilarnya dan temboknya kurang kokoh gitu ya, sehingga akhirnya ambruk. Nah, keluarga juga begitu sih. Keluarga itu juga dibangun dari, kalau diibaratkan ya, rumah dengan pilar yang kuat tadi itu gitu, bangunannya kokoh atau tidak gitu. Sehingga ketika ada situasi seperti pandemi atau sedang di PHK, bisnis sedang hancur, atau ada tantangan apapun deh gitu ya, si keluarga ini bisa bertahan atau tidak. Nah, fondasi dari bangunan keluarga yang kokoh itu keadilan, gitu. Hubungan relasi yang adil antara si pasangan suami istri ini. Kalau relasinya adil, maka dia kondisi lagi jatuh pun dia akan tetap berjalan gitu. Resilient juga ya. Jadi tangguh. Tapi kalau sebelumnya sudah tidak adil, udah guncangan sedikit aja ambruk sudah itu rumahnya begitu. Nah ini jadi gimana ya, kadang-kadang kita ngelihat itu kan relasi di dalam rumah sih, urusan domestik ngapain ribet banget. Tapi 460.000 angka perceraian setiap tahun. Setahun ini 2019, dan yang menyedihkan adalah kalau yang bercerai segitu, keluarga yang broken tuh sebetulnya seberapa? Karena tidak semua keluarga yang broken akan bercerai loh, Mbak. Gitu. Jadi memang itu tantangan kita, dan pandemi menurut saya membawa kita pada kesadaran bahwa persoalan ketidakadilan gender, persoalan konstruksi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu masih PR banget nih, gitu. Jangan-jangan selama ini yang terjadi, perempuan itu cepat banget mengikuti perubahan ya, Mbak ya. Tapi kemudian laki-laki banyak yang terkungkung dalam nostalgia. Ya udah sih, laki-laki cari nafkah. Kamu kalau jadi istri aku, kamu gak usah kerja, di rumah aja, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya, karena saya ingat masa-masa tahun 2005-an ke atas, itu banyak banget terutama di gerakan Islam ya, itu yang kemudian memahami peran perempuan dan laki-laki masih batasannya masih sangat ketat seperti itu. Domestik dan publiknya ya. Padahal di masa Rasulullah itu perempuan ruangnya cukup besar gitu ya. Dan kita juga memang ini agak-agak
salah memahami sih mungkin ya Mbak. Dipotret hanya sebagian aja gitu di masa Rasulullah tuh seperti apa gitu, kemudian jadi dimaknai seperti itu. Padahal kalau kita lihat justru pada masa Rasulullah itu ada transformasi besar-besaran tentang peran perempuan, begitu, tentang bagaimana memperlakukan perempuan gitu. Sebelum masa kenabian itu kan perempuan itu komoditas Mbak ya, barang milik laki-laki ya. Dia boleh diwariskan, dia boleh diperlakukan apa saja gitu. Jadi kalau bapaknya meninggal, si anak bisa menikahi istrinya si bapaknya yang lain gitu ya, maksudnya istri yang lain dari si bapaknya. Kemudian perempuan tidak punya hak sama sekali. Sementara setelah zaman kenabian justru banyak sekali perubahan yang terjadi gitu. Perempuan dapat hak waris, perempuan harus diajak bermusyawarah, perempuan diberi keringanan karena dihargai dan diakui fungsi reproduksinya yang berbeda, maka perempuan kemudian mendapatkan banyak sekali keringanan dalam ibadah pada saat dia menjalankan fungsi itu. Itu semua terjadi pada masa kenabian gitu. Kenapa ya? Karena memang perspektifnya risalah kenabian itu kan memang transformasi sosial dan keadilan ke arah keadilan sosial begitu. Jadi pergeserannya tuh sangat dahsyat ya pada masa Rasulullah gitu. Melebihi kalau kita lihat di belahan dunia yang lain pada saat yang sama ya perempuan tetap komoditas gitu. Dia bisa diwariskan, dia bisa pokoknya benar-benar komoditas lah gitu kan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Bahkan ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu, bahwa manusia itu dinilai hanya dari ketakwaannya, tidak karena hal yang lain. Dan laki-laki dan perempuan harus saling tolong-menolong dan lain-lain, itu banyak banget gitu. Tetapi kemudian ada dicuplik gitu ya. Kemudian itu tadi yang cocok aja gitu. Mbak Wika tadi sampaikan bahwa yang diambil hanya aspek tertentu, sehingga yang dilihat ya udah laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang perempuan yang di rumah aja begitu. Atau ada ayat yang diartikan, ayatnya kan banyak versi ya, banyak tafsir. Salah satu tafsirnya adalah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ada tafsir yang lain, laki-laki adalah pelindung. Ada laki-laki pencari nafkah begitu ya. Tetapi yang paling banyak itu laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan gitu kan. Sayangnya pemimpin itu diartikan penguasa. Padahal kan hal yang berbeda nih. Menarik ya. Hal yang berbeda. Pemimpin kan bukan penguasa ya. Gitu. Jadi memang kita masih punya PR banyak sih Mbak terkait dengan ini, bagaimana menempatkan laki-laki dan perempuan ini baik di ruang publik maupun di ruang domestik. Kalau di domestik berarti relasi antara si suami dengan istri. Kalau di ruang publik adalah ruang yang tersedia untuk laki-laki dan perempuan dalam aktualisasi potensi diri gitu ya. Itu banyak banget PR-nya. Terus gimana dong Mbak caranya mentransformasi biar relasi perempuan sama laki-laki ini lebih berkeadilan gitu? Apakah bisa momen pandemi ini jadi momen penting untuk membalik itu, mendorong? Gimana tuh caranya Mbak? Menurut saya gede banget ya PR-nya soalnya. Benar. Kalau jangka panjang sih investing in the girls ya, berinvestasi pada anak perempuan, membuka akses pendidikan sebesar-besarnya untuk anak perempuan, karena ternyata belum kan Mbak, penyebab perkawinan anak misalnya itu salah satunya karena pandangan masyarakat terutama di daerah perdesaan terhadap anak perempuan gitu. Jadi ada praktek seperti ini, tradisi seperti ini. Kalau keluarga punya anak perempuan, dia harus cepatnya dinikahkan, karena kalau enggak keluarga itu malu, anaknya nggak laku gitu. Judulnya tidak laku gitu. Lalu perbedaan yang kedua adalah
terhadap beban ekonomi keluarga. Kalau anak laki-laki, karena dia nanti akan mencari nafkah untuk keluarga, dia disekolahkan. Kalau anak perempuan, karena dia akan dikawinkan, dia tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, karena dia tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dia kemudian tidak punya aktivitas dan potensi dirinya nggak keluar, karena itu pilihannya kemudian menikah. Karena dia menikah dalam kondisi pendidikannya kurang, maka dia menjadi ibu juga belum siap, gitu, sehingga anaknya stunting. Ketika anaknya stunting, kita tahu salah satu yang paling concerning gitu ya, terkait stunting adalah perkembangan otak yang tidak optimal. Sehingga rata-rata IQ itu akan bisa rata-rata banget gitu, dia tidak excel, tidak di atas rata-rata gitu. Nah, kalau seperti itu kualitas kehidupan manusia Indonesianya akan seperti apa? Lalu kualitas kehidupan berbangsanya seperti apa? Jadi membulet ini. Iya, kayak lingkaran setan kan. Betul. Ya? Jadi karena itu memang kita penting banget untuk anak perempuan ini diberikan ruang akses yang sangat besar, sama besar terkait pendidikan dan juga afirmasi sehingga perempuan memang bisa menemukan tempatnya begitu ya di ruang publik. Sementara khusus untuk pandemi, perempuan-perempuan ini bisa didorong untuk menegosiasikan ulang dengan pasangannya di dalam rumah supaya bisa mencapai kondisi yang lebih seimbang. Kalau di NU, Mbak, prinsip dasar, fondasi dasar kehidupan berkeluarga itu di Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU itu fondasinya ada 3, prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Ini di dalam keluarga, gitu. Jadi ketika keluarga itu menegakkan prinsip keadilan, relasi antar anak, relasi orang tua dengan anak, relasi antar suami istri itu pasti lebih baik. Kesalingan berarti saling memberi, saling menguatkan, saling mengisi, gitu ya. Itu kesalingan. Yang ketiga, keseimbangan antara peran domestik, peran publik, antara hak dan kewajiban, antara Alisa sebagai ibu dengan Alisa sebagai istri, dengan Alisa sebagai pribadi, gitu. Nah, jadi memperkuat ini, melakukan negosiasi supaya hubungan di dalam keluarga ini antara suami istri ini bisa lebih optimal, lebih adil. Itu sangat bisa dinegosiasikan sekarang di masa pandemi karena di rumah terus. Jadi itu ya, kalau saya bisa simpulkan pesan terakhir, pesan kesannya Mbak Alisa itu adalah 3 tadi ya Mbak ya. Keadilan, kesalingan, dan keseimbangan perlu untuk kemudian diperkuat untuk itu mentransformasi relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga terutama selama pandemi. Terus yang kedua tadi, yang pertama sebelum disebutin adalah membuka akses pendidikan untuk perempuan dan juga semacam perempuan diberikan afirmasi untuk kemudian bisa memiliki akses lebih ya dibandingin sekarang ya Mbak ya. Untuk untuk kemudian menjadikan Indonesia itu lebih, relasi perempuan laki-lakinya itu lebih berkeadilan gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Alisa udah mau jadi narasumber di sesi Polgoto kali ini. Sama-sama Mbak, saya juga senang banget kok. Seru banget obrolannya, mungkin karena ngobrolin perempuan. Chemistry-nya ada ya jadinya ya. Kelihatannya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan obrolan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal media sosial DPP Visipol UGM. Jangan lupa menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, bawa hand sanitizer kemana-mana, dan pakai masker. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.